45 Solusi So Junlu. Melihat Welly membalas WeChat-nya, Marena tertegun. Malam sedikit, jadi sebenarnya jam berapa? Pria biasanya akan minum alkohol ketika makan, apalagi jamuan makan untuk merayakan sesuatu seperti ini. Setelah selesai makan, masih ada acara sesudah makan, bernyanyi, mandi, atau berendam dan semacamnya. Itu akan sangat larut. Begitu larut malam, jangan katakan hal lain, pada saat itu bagaimana dia keluar dari rumah, bahkan jika sudah keluar, bagaimana dia menjelaskannya kepada suaminya. Setelah meragu-ragu sejenak, Marena membalas WeChat-nya, "Selamat atas keberhasilanmu naik jabatan, karena kamu memiliki urusan hari ini, kalau begitu aku besok baru mentraktirmu makan." Pesan WeChat ini, Marena sengaja mengatakan tentang masalah naik jabatan, maksudnya adalah untuk memberitahu Welly bahwa orang yang menelponnya adalah dia. Sebenarnya, yang tidak diketahui Marena adalah ketika Welly memberitahu So Junlu, dan mengatakan tentang San Riwan, dia tidak pernah berpikir untuk terus menyimpan rahasia. Ini juga disengaja oleh Welly agar So Junlu mengatakannya kepadanya. Setelah mengirim pesan WeChat, Marena menunggu Welly membalas pesannya. Tetapi dia tidak tahu, setelah melihat pesan WeChat Marena, Welly tersenyum sinis, dan dia berkata dalam hati, "Apakah itu bisa ditentukan olehmu?" Dia meletakkan ponsel di samping dan terus bekerja. Setelah menunggu sebentar, dia tidak melihat pesan balasan dari Welly. Marena berpikir bahwa Welly sama saja dengan menyetujuinya, jadi dia tidak mempedulikannya. Dia duduk di sana dan berpikir, solusi apa yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah ini. Pada saat ini, So Junlu yang duduk di dalam mobil memikirkan satu solusi. Menurut keadaan normal, malam ini rekan yang memiliki hubungan lebih baik dengan Welly akan makan malam dengannya untuk merayakan keberhasilannya. Dia pasti akan pulang larut malam, mengambil kesempatan ini dia pergi ke rumah Welly, dan memformat komputernya, kemudian bersembunyi di kegelapan. Ketika Welly kembali ke rumah dalam kondisi mabuk, dia akan memukulnya hingga pingsan dan mengambil ponselnya, itu seharusnya tidak masalah. So Junlu tahu bahwa Welly menyewa perumahan yang sedikit tua, itu adalah tempat tinggal dia bersama San Riwan ketika dia baru datang ke kota Brigil, jadi Welly tidak pernah pindah. Apakah ada kamera pemantau di perumahan seperti itu, atau apakah kamera pemantau dapat bekerja, itu adalah masalah lain. Namun, bahkan jika ada kamera pemantau, demi masalah ini, dia juga layak untuk bertaruh sekali. Lalu, dia menyalakan mobil, dia pergi ke supermarket untuk membeli topi baseball dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian dia melihat-lihat area perumahan Welly, dia melihat perumahan itu terlihat usang dan dia merasa aman. Karena dia berencana memformat komputer rumah Welly, maka dia harus membuka kunci pintu rumahnya. So Junlu pergi ke perumahan usang lainnya, di dinding tangga, dia melihat beberapa iklan untuk membuka kunci dan dia mencatat beberapa nomor telepon. Cara membuka kunci seperti ini seharusnya tidak terlalu ketat, tidak diperlukan kartu KTP atau bukti lainnya, mereka hanya membutuhkan uang. Setelah melakukan semua ini, So Junlu melihat jam dan sudah saatnya mau pulang kerja, dia mengendarai mobil ke sudut terpencil tidak jauh dari perusahaan, dia menyalakan rokok, dan duduk di dalam mobil, dia diam-diam mengawasi rekan-rekan di perusahaan yang akan meninggalkan perusahaan, dia ingin melihat apakah Welly makan di luar bersama rekan-rekannya atau tidak. Marena sore ini, tidak mendapatkan solusi yang baik. Namun, dia memutuskan untuk memiliki anak bersama suaminya. Memikirkan tampaknya suaminya tidak mau, dia juga memutuskan untuk merayu suaminya malam ini, jadi dia mengirim pesan WeChat untuk suaminya dan mengatakan bahwa dia akan pulang untuk makan malam nanti malam. Melihat suaminya tidak membalasnya, dia khawatir suaminya sedang sibuk atau tidak ingin pulang untuk memasak, lalu Marena menelepon suaminya. Irwandi ada di kantor, setelah dia selesai bersibuk, dia baru saja menyalakan sebatang rokok. Chika datang dengan terburu-buru, di matanya yang besar mengandung senyuman yang indah, dia bergegas masuk, "Senior, aku memiliki kabar baik untukmu." "Kabar baik apa?" Irwandi tersenyum dan bertanya sambil menatap Chika. Pada saat ini, ponsel yang dia letakkan di atas mejanya bergetar, dan pada saat yang sama, pesan WeChat ditampilkan di layar yang cerah. Irwandi tanpa sengaja meliriknya, itu adalah chat yang dikirimkan oleh istrinya, lalu dia tidak membacanya. Dengar-dengar perusahaan sedang bersiap untuk meluncurkan saham internal. Di depan meja, Chika mencondongkan tubuhnya ke depan, membungkukkan kepalanya,
dan merendahkan suaranya, dia berkata, selain itu, jabatan di perusahaan akan menentukan bagian yang dibeli karyawan. Melihat wajah Chika yang cantik, dan dadanya yang montok menonjol di depan matanya, Irwandi sedikit menyandarkan tubuhnya ke belakang dan berkata sambil tersenyum, berita apa ini? Perusahaan sudah memasarkan itu tahun lalu, dan dengar-dengar mau mengalokasikan saham untuk semua orang, namun selalu tidak ada beritanya. Itu benar atau tidak masih belum tentu. Kali ini benar, itu akan dimulai pada akhir tahun atau awal tahun depan. Chika berkata dengan gembira, namun, kamu harus menyiapkan uang terlebih dahulu. Jika kamu naik jabatan sebelum akhir tahun, kamu akan mendapatkan keuntungan yang besar. Haha, Irwandi tersenyum, mana ada hal yang baik seperti itu. Pada saat ini, ponselnya berdering, Irwandi meliriknya lagi, itu adalah panggilan telepon istrinya, dia berkata sambil menatap Chika dengan tersenyum, itu panggilan telepon dari Marena. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Chika pamitan sambil tersenyum, dia berbalik dan berjalan keluar kantor. Tetapi di dalam hatinya, dia semakin yakin. Dulu, Irwandi selalu segera menjawab panggilan telepon Marena, tetapi hari ini ia malah tidak mengambil ponselnya terlebih dahulu. Dulu ketika ia menerima panggilan telepon dari Marena, ia selalu mengatakan bahwa kakak iparmu menelepon, tetapi hari ini, dia malah mengatakan Marena meneleponnya. Perbedaannya sangat besar. Melihat Chika berjalan keluar, Irwandi menjawab telepon, sebelum dia berbicara, dia mendengar Marena bertanya, apakah kamu sudah melihat pesan WeChat yang aku kirimkan tadi? Hehe, Irwandi berkata sambil tersenyum, aku sedang bersibuk, aku tidak memperhatikannya. Kenapa? Apakah ada masalah? Oh, ketika Marena mendengar penjelasan suaminya, depresi di hatinya tampaknya lebih ringan, dan suaranya lebih lembut, suamiku, malam ini aku tidak harus bekerja lembur, aku ingin pulang dan makan masakanmu. Setelah meragu sejenak, Irwandi mengiyakannya sambil tersenyum, oke, kalau begitu aku akan memasak sepulang kerja. Oke, Marena menjawabnya dengan gembira, kemudian dia berkata, aku ingin makan udang malam ini. Tidak tahu apakah bisa membelinya atau tidak. Irwandi berkata sambil tersenyum perlahan, jika aku bisa membelinya, maka aku akan mengukusnya. Di supermarket ada, ujar Marena sambil tersenyum, baiklah kalau begitu, aku sibuk dulu. Setelah menutup telepon, Marena tersenyum puas, suaminya masih memanjakan dirinya. Tetapi dia tidak tahu bahwa setelah Irwandi menutup telepon, wajahnya tampak tidak enak dipandang. Kehidupan sekarang, daripada mengatakan bahwa Irwandi masih memanjakan Marena, lebih baik mengatakan bahwa itu dilakukan Irwandi demi mengenang atau mengingat akan pernikahannya. Bersabar, sebenarnya adalah hal yang sangat menyakitkan dan menyedihkan. Bersabar sama dengan memasukkan pisau ke dalam hatimu, semakin lama kamu bersabar, semakin berat cederanya. Pada akhirnya, hati akan dipotong terbuka dan dicabik-cabik, atau pisau ditarik keluar dari hati. Tidak peduli apa hasil akhirnya, itu akan meninggalkan rasa sakit yang luar biasa. Irwandi sedang bersabar. Semalam, dia menunggu di rumah hingga sekitar pukul 1 subuh dan istrinya belum kembali. Awalnya, dia ingin menelpon istrinya, namun, ketika dia teringat akan istrinya di kota Hainan, dia tidak menjawab teleponnya. Sekarang, jikalau dia menelpon istrinya, namun istrinya bersama dengan selingkuhannya, dia pasti tidak akan menjawab teleponnya, daripada demikian, lebih baik dia tidak menelponnya. Jadi pada akhirnya dia menahan diri untuk tidak menelpon istrinya. Saat Irwandi bersabar, dia juga sedang menunggu hasil dari penyelidik swasta, pada saat itu, semuanya akan menjadi jelas. Ini juga kepribadian Irwandi, walaupun rendah hati dan terkendali, dia sedikit ekstrim dan keras kepala. Kalau tidak, dia tidak akan merasa martabatnya akan rusak karena kasih sayang bibinya padanya, jadi dia meminta untuk tinggal di sekolah sejak SMA, kemudian dia selalu tinggal sendiri sejak saat itu. Namun, Irwandi sekarang harus menambah kesuraman. Itu juga karena Marena. Setelah komunikasi dan pengujian berulang kali dengan Marena, yang dia dapatkan masih kebohongan, itu membuat hati Irwandi memiliki kabut yang sangat tebal. Namun, setelah pulang kerja, Irwandi masih pergi ke supermarket untuk membeli sayuran, melihat bahwa udang sudah tidak terlalu segar, dia tidak membelinya setelah mempertimbangkannya. Setelah membeli beberapa sayuran yang suka dimakan istrinya, dia bergegas pulang untuk bersibuk.
Pada saat ini, So Junlu yang sedang duduk di dalam mobil juga melihat Welly pulang kerja bersama dengan rekan-rekannya. Dia diam-diam mengikutinya, melihat Welly dan rekan-rekannya memasuki restoran. Dia menunggu di luar sebentar, ketika dia tidak melihat Welly keluar, dia langsung pergi. Di akhir musim gugur, langit gelap lebih awal, ketika So Junlu tiba di perumahan tempat Welly tinggal, langit sudah benar-benar gelap, para penjaga keamanan di perumahan tidak berada di tempat, mungkin mereka pergi makan, di perumahan, ada beberapa lampu jalan sudah mati, itu juga sesuai dengan keinginan So Junlu, itu membuatnya diam-diam merasa senang. Duduk di dalam mobil, So Junlu memutar nomor yang dia catat tadi sore, di telepon dia mengkonfirmasi dengan orang itu untuk bertemu di gerbang perumahan, orang yang membuka pintu segera datang, ketika dia tiba di pintu rumah sewaan Welly, pekerja yang ingin membuka pintu meminta So Junlu untuk memberikan KTP. So Junlu menanggalkan topi bas sebalnya tanpa daya, dia memperlihatkan wajahnya yang memar, dan berkata dengan tersenyum pahit, aku bertemu dengan seorang pemabuk, lalu berkelahi dengannya, akhirnya aku kehilangan dompet dan kunci rumahku, jadi aku memintamu untuk membuka pintu. Bagaimana dengan keluargamu? Pekerja yang membuka pintu itu menatap So Junlu dengan ragu, lalu, apakah kamu sudah melapor polisi? Aku tinggal sendirian, rumah ini juga hanya rumah sewaan. Ujar So Junlu sambil tersenyum pahit, mana ada keluarga. Hal sepele seperti ini, jika melapor pada polisi paling-paling akan dikritik dan diberikan nasihat, itu hanya menunda waktu. Selain itu, orang itu adalah seorang pemabuk, dan aku juga tidak cedera. Itu masuk akal. Pekerja yang membuka pintu setuju akan perkataannya, kalau begitu kamu minta pemiliknya untuk datang ke sini. Pak, sekarang waktunya makan, jadi tidak perlu repot-repot. Lagi pula, jika aku meminta pemilikinya datang, apakah aku perlu memanggilmu datang untuk membukanya? So Junlu berkata dengan tidak senang, aku telah tinggal di sini selama beberapa tahun. Kemudian nada bicaranya sedikit lebih tenang dan dia berkata, Pak, jika tidak begini saja aku akan menambah lebih banyak uang untukmu, oke. Dompetmu sudah hilang, bagaimana kamu membayarku? Nada bicara pekerja yang membuka pintu sedikit longgar. Aku bisa membayarnya lewat WeChat. Ujar So Junlu, jadi kamu jangan khawatir, kelak jika benar-benar ada masalah, kamu juga dapat menemuiku bukankah begitu? Sebenarnya, So Junlu tahu bahwa pekerjaan membuka pintu seperti ini sekarang juga harus diajukan ke kantor polisi. Tetapi orang yang bekerja membuka pintu ini bukan pekerja sah, dia pasti tidak mengajukannya ke kantor polisi. Alasan dia mengajukan permintaan seperti ini, pertama adalah untuk meyakinkannya, dan yang kedua, dia ingin meminta lebih banyak uang. Ternyata benar, setelah So Junlu mentransfer 1 juta ke orang yang membuka pintu itu melalui WeChat, pintu rumah Welly kemudian dibuka. Setelah berterima kasih kepada orang yang membuka pintu, So Junlu masuk ke ruangan dan menutup pintu. Perabot di ruangan itu hampir sama dengan sebelumnya. Setelah melihat komputer di meja, So Junlu berpikir sejenak dan menyalakan komputer, namun, di komputernya telah diatur kata sandi. So Junlu yang tidak berdaya, langsung membawa komputernya pergi dan berencana mencari tempat untuk membuangnya. Ketika dia hendak pergi, dia kembali mencari-cari di dalam rumah dan melihat ada 2 jutaan lebih di lemari atas tempat tidur. Setelah meragu sejenak, dia mengambilnya dan memasukkannya ke sakunya, dia masuk dan keluar seperti melakukan pencurian. Kemudian dia pergi dengan membawa komputer. So Junlu yang mengemudi mobil, ketika dia sedang mencari tempat, tiba-tiba dia teringat apa yang harus dilakukan jika Welly menyimpan foto itu ke dalam penyimpanan cloud, apakah dia perlu mencari seseorang untuk memecahkan kata sandi komputernya besok pagi. Jika Welly menyalin foto di ponselnya ke penyimpanan cloud juga apa yang harus ia lakukan. So Junlu merasa bimbang untuk sementara waktu. 46 istri yang meninggalkan rumah pada tengah malam. So Jun hanya berjalan bola-balik di tempat yang sama dan ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan sekarang, dia lalu menoleh ke arah komputer yang ada di dalam mobil, pada akhirnya dia tetap memilih untuk taruhan, sesuai rencana sebelumnya, besok pagi, dia akan menyuruh orang untuk memperbaiki komputer ini, dia pun terus duduk di dalam mobil yang berada di semak-semak pada area perumahan Welly sambil menatap ke arah pintu. Saat ini, Welly sedang bersenang-senang dengan rekan kerjanya di restoran pun tidak mengetahui hal ini. Setelah pulang ke rumah, Marena pun tersenyum dan menyapa suaminya,
dia lalu pergi membersihkan wajahnya dan mengganti pakaian rumah miliknya. Ia lalu duduk dan menonton televisi. Setelah waktu makan malam tiba, wajahnya terlihat murung karena dia tidak melihat keberadaan udang besar di sana. Dia lalu bertanya, "Suamiku, bukankah sudah kukatakan kepadamu kalau aku ingin memakan udang besar malam ini? Kenapa kamu tidak membelinya?" "Hehe, udang besar yang ada di pasar hari ini tidaklah segar dan aku pun tidak membelinya." Irwandi menjelaskan hal itu sambil tersenyum, dia lalu menunjuk ke arah lauk yang ada di meja sambil tersenyum dan berkata, "Ini adalah sup ikan yang kamu sukai dan juga masih ada iga yang dimasak dengan labu kuning. Aku juga telah memasak bubur dengan tambahan ubi Cina dan juga kurma Cina yang kamu sukai." Setelah duduk di depan meja makan, Marena kembali berkata dengan sedikit emosi, "Tetapi, malam ini aku ingin memakan udang besar." "Hehe. Lain kali saja, aku akan pulang bekerja lebih awal dan pergi melihat apakah masih ada udang besar yang segar," kata Irwandi. Emosi pada Marena juga mulai membaik dan dia juga mulai meraih sumpit, lalu mulai menyantap makanan itu. Setelah selesai makan malam, Marena pun memanggil Irwandi ketika ia melihat Irwandi hendak keluar membawa plastik yang berisi sampah. Dia pun berkata, "Suamiku, tunggu aku sebentar, aku akan mengganti pakaianku dan pergi berjalan santai bersamamu." Irwandi pun menghentikan langkah kakinya dan mulai merasa curiga, dia lalu tersenyum dan berkata, "Kenapa kamu ingin pergi jalan santai malam ini?" Marena melototi suaminya, "Kenapa? Apakah tidak boleh?" Setelah mengatakan itu, dia pun membalikkan badannya dan masuk ke dalam kamar. Setelah mengganti pakaiannya, ia pun keluar dan berkata, "Mari pergi." Dia lalu menggenggam tas miliknya dan berjalan keluar. Irwandi sedikit terbengong dan dia langsung mengikutinya. Setelah membuang sampah pada tempat sampah yang ada di lantai dasar, Irwandi pun menghidupkan sebatang rokok dan mulai menghisapnya. Dia lalu menatap ke arah istrinya yang berjalan di depannya sambil perlahan menghampirinya. "Kenapa kamu merokok lagi?" kata Marena setelah melihat suaminya yang semakin mendekat. Dia kembali berkata dengan hina, "Apakah kamu tidak bisa tidak merokok? Sebatang rokok setelah makan akan membuat kita nyaman seperti layaknya dewa," canda Irwandi. "Demi menjadi dewa sesaat, aku tidak boleh tidak menghisap rokok ini." Marena lalu melototi suaminya dengan marah dan segera berjalan ke arah depan. Setelah berjalan selama beberapa saat, dia melihat suaminya tidak mengikutinya dari belakang. Dia lalu memarahinya, "Apakah kamu tidak bisa berjalan lebih cepat lagi? Ini adalah jalan santai, bukan merupakan pertandingan berlari," canda Irwandi. Dia lalu berjalan lebih cepat dan menghampiri istrinya. Setelah melihat suaminya telah sampai di sisinya, Marena pun menggandeng lengan Irwandi dan menatap suaminya sambil memperlambat langkah kakinya. Irwandi yang tengah digandeng oleh istrinya itu pun menatap istrinya berulang kali. Dia merasa sedikit kebingungan dan juga merasa sedikit curiga. Malam ini, istrinya sangatlah aneh. Apakah istrinya mengalami sesuatu di luar sana? Ataukah dia sedang bertengkar bahkan telah berpisah dengan kekasih gelapnya? Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai di sebuah taman kecil dan mereka menemukan beberapa pasang suami istri ataupun keluarga kecil sedang jalan santai di sana. Marena merasa sedikit panik dan menatap ke sekelilingnya. Dia seketika merasa kalau dirinya sudah tidak jalan santai bersama suaminya seperti ini dalam waktu yang lama. Marena lalu menatap suaminya dan ia merasa sedikit bersalah. Jika dipikir kembali, dulunya suaminya akan memanggil dirinya untuk pergi jalan santai bersamanya setiap malam. Dirinya tidak pernah ikut pergi bersamanya dan ini membuat suaminya merasa sangat kecewa. Sambil memikirkan itu, Marena pun merangkul lengan suaminya dengan semakin erat. Dia menempelkan kepalanya pada pundak suaminya dan langkah kakinya semakin lambat. Melihat istrinya yang seketika bersikap lembut itu, Irwandi juga merasa tersentuh. Sepertinya istrinya telah terpikir akan hal jalan santai yang terjadi sebelumnya. Sayangnya, tidak tahu apakah ini sudah terlambat atau belum. Apakah ini sudah terlalu terlambat untuk memperbaiki semua ini? Kini, Irwandi juga mulai memperlambat langkah kakinya. Setelah selesai jalan santai dan pulang ke rumah, mereka pun mengganti pakaian mereka. Irwandi lalu menyapa istrinya sambil tersenyum, "Istriku, istirahatlah terlebih dahulu, aku masih memiliki sedikit pekerjaan yang harus aku selesaikan." Setelah mengatakan itu, dia langsung masuk ke dalam ruangan kerja. "Jangan," kata Marena dengan nada yang penuh kasihan. Dia lalu menarik lengan suaminya, "Suamiku,
kamu tidak boleh bekerja hari ini, temanilah aku untuk menonton televisi. Sambil mengatakan itu, dia pun menarik suaminya ke arah sofa yang ada di ruang tamu. Jangan begitu, istriku, kata Irwandi sambil menasehati istrinya, ini adalah hal yang sangat penting dan harus dikumpul besok. Sebenarnya, tidak ada yang harus dikerjakan oleh Irwandi, hanya saja dia merasa kalau istrinya begitu aneh hari ini. Dia terpikir kembali akan istrinya yang pulang begitu larut kemarin malam dan juga istrinya yang pulang larut malam pada waktu itu. Setelah itu, istrinya pun mulai mengganggu dirinya yang telah tertidur pulas dan meminta beberapa permintaan yang memaksa. Dia merasa curiga akan semua kejadian pada malam ini. Apakah ini semua adalah cara istrinya untuk menyuruh dirinya menanggung semua kesalahan ini dan menjadikan dirinya sebagai seorang ayah? Marena lalu berkata, tidak boleh. Ia merasa nada suaranya sedikit tidak baik. Dia pun kembali berkata dengan sedikit manja, suamiku, aku sangat jarang memiliki suasana hati yang cocok untuk menonton televisi malam ini. Apakah kamu tidak bisa menemaniku sebentar saja? Baiklah kalau begitu, kata Irwandi sambil tersenyum pahit. Sebenarnya ia juga ingin melihat apa yang ingin dilakukan istrinya malam ini. Melihat suaminya telah menyetujuinya, Marena pun menarik suaminya sendiri ke arah sofa dengan perasaan yang bahagia. Dia lalu mengarahkan tubuhnya ke dalam pelukan suaminya sendiri. Semua ini membuat Irwandi merasa semakin waspada dan juga tidak tenang. Saat ini, Welly merasa kalau kadar alkohol yang ia konsumsi sudahlah cukup. Dia akan mabuk jika terus meminumnya. Dia tidak boleh mabuk malam ini. Masih ada seorang gadis cantik yang sedang menunggunya untuk memulai peperangan itu. Oleh karena itu, Welly pun berpura-pura mabuk dan berdiri dengan tidak stabil. Dia lalu menggenggam gelasnya dengan tangan yang bergetar. Dia lalu menyulang semua orang yang ada di sana sambil berbicara dengan tidak jelas. Namun sebagian besar alkohol yang ada pada tangannya telah tumpah dikarenakan tangannya yang bergetar itu. Melihat kondisi Welly, para rekan kerjanya pun tertawa dan mulai bercanda. Biasanya orang lain akan merasa sangat senang dan akan mengonsumsi alkohol yang banyak jika bertemu dengan hal yang baik. Namun direktur yang berbeda dengan yang lainnya, kemampuannya sangatlah lemah dalam mengonsumsi alkohol. Beberapa rekan kerja lainnya juga bersikap pengertian dan berkata, kamu sudah bisa pergi bernyanyi ataupun merayu gadis lain setelah meminum satu gelas terakhir ini. Mendengar perkataan ini, Welly langsung meminum segelas alkohol yang ada di tangannya itu. Dia pun berkata, aku ingin bernyanyi dan aku akan menraktir kalian. Sambil mengatakan itu, dia pun mengeluarkan sejumlah uang dari dalam dompetnya dan meletakkan semua uang itu di atas meja. Dia lalu menopang ke arah meja seolah-olah tidak bisa berdiri dengan stabil. Melihat kondisi ini, para rekan kerjanya pun berkata untuk apa bernyanyi lagi. Oleh karena itu, mereka pun mengakhiri acara makan bersama itu dan mengantar Welly ke depan restoran. Mereka pun hendak memesan taksi untuk mengantar Welly pulang ke rumahnya. Namun Welly sangat memaksa ingin pergi bernyanyi dan tidak ingin pulang ke rumahnya. Para rekannya juga tidak berdaya karena mereka semua tahu kalau Welly juga sendirian di rumahnya. Mereka lalu memesan sebuah kamar pada hotel yang ada di sekitar tempat itu dan menyuruh Welly untuk tinggal di sana. Setelah masuk ke dalam kamar, Welly langsung berbaring di atas kasur dan mulai terlelap dalam tidurnya. Setelah para rekan kerjanya pergi, beberapa saat kemudian, Welly membuka matanya dan ia terlihat begitu segar. Dia lalu mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan beberapa pesan kepada Marena. Segera datang ke kamar 306 pada hotel. Jikalau dia tidak datang, maka masalah besok juga tidak perlu dibicarakan lagi. Di waktu yang bersamaan, dia juga mengirimkan posisi GPS-nya kepada Marena. Setelah itu, Welly pun mulai menyenandung sambil membuka pakaiannya. Dia lalu masuk ke dalam toilet untuk mandi. Marena yang masih berada di dalam pelukan suaminya itu merasa begitu nyaman dan juga hangat. Dia sudah lama tidak merasakan hal seperti ini dan dia tidak ingin bangkit lagi. Namun, ketika memikirkan malam ini dan juga tugas untuk melahirkan seorang anak, Marena pun menatap suaminya setelah beberapa menit kemudian, suamiku, malam ini kamu yang duluan mandi atau aku? Melihat tatapan istrinya yang manja itu, Irwandi semakin merasa curiga. Ia lalu tersenyum dan berkata, kamu saja. Aku akan bekerja sebentar, setelah itu aku akan pergi untuk mandi. Bukankah kamu berkata kalau kamu tidak akan bekerja malam ini? Kata Marena sambil merangkul leher suaminya, tidak apa-apa juga kalau aku yang duluan mandi, namun kamu harus membantuku untuk menggosok punggungku.
Ini merupakan sebuah isyarat yang sangatlah jelas, bagaimana mungkin Irwandi tidak mengerti. Ia lalu menatap wajah istrinya yang memerah itu dan seketika dia juga memiliki dorongan hati untuk memeluk istrinya dan masuk ke dalam toilet. Dia lalu menggigit bibirnya sendiri secara diam-diam. Irwandi dengan sengaja mempersulit istrinya sendiri sambil berkata, "Istriku, bagaimana kalau besok saja, pekerjaanku malam ini sangatlah penting." Mendengar permohonan suaminya itu, perasaan Marena seketika menjadi murung, matanya juga hampir tertutup ketika menatap suaminya itu. Saat ini, ponsel yang ia letakkan di atas meja pun berdering. Dia lalu mengambil ponselnya dan melihat beberapa notifikasi WeChat yang berasal dari Welly. Tatapan Marena sedikit panik dan ketika dia hendak membuka pesan itu, suaminya juga sepertinya tengah melirik ke arah layar ponsel itu. Marena lalu menekan tombol pada sisi samping ponsel itu untuk menggelapkan layarnya. Dia sengaja meletakkan ponselnya kembali di atas meja dan berkata, "Itu adalah iklan yang sangat mengganggu." Dia kembali berkata dengan nada yang sedikit buruk, "Sudahlah, bekerjalah dengan serius. Jikalau kamu ingin bekerja, pergilah." "Hehe, kalau begitu aku akan pergi sekarang," kata Irwandi sambil memasuki ruangan kerjanya. Dia lalu menutup pintu dan wajahnya seketika terlihat begitu pucat. Notifikasi pada ponsel istrinya tadi bukanlah merupakan iklan, melainkan notifikasi chat dari aplikasi WeChat, namun dikarenakan waktu yang singkat, ia tidak melihat apapun selain kata hotel. Setelah memikirkan itu, Irwandi pun membuka pintu ruangan itu dengan pelan dan mengarahkan telinganya pada celah pintu itu. Dia menahan nafasnya dan mendengar dengan teliti suara yang ada di luar sana. Marena yang sedang duduk di ruang tamu itu telah membuka aplikasi WeChat dan juga pesan yang telah dikirimkan oleh Welly. Dia menggenggam ponsel itu dengan sedikit ragu. Dia pun membalas kalau dia telah berbaring di atas kasur dan dia akan menraktir Welly untuk makan siang besok. Namun dia tidak merasa tenang karena dia khawatir kalau Welly akan kembali mengirimkan pesan kepadanya. Dia lalu membawa ponselnya masuk ke dalam kamar. Setelah ia melepas pakaian dalamnya, dia pun masuk ke dalam toilet untuk mandi. Setelah mendengar suara pintu toilet yang terkunci, Irwandi pun membuka pintu ruangan kerjanya dengan pelan dan menghampiri pintu toilet itu dengan diam-diam. Ia lalu menempelkan telinganya pada pintu toilet itu. Di sisi lain, Welly telah selesai mandi dan dia telah melihat balasan pesan dari Marena. Dia sangat marah karena seorang wanita yang telah mengkhianati suaminya sendiri itu bahkan berani menolak permintaannya. Oleh karena itu, dia pun mulai menelpon Marena. Di sisi ini, keran air telah dibuka. Ketika sedang mandi, Marena mendengar suara deringan dari ponselnya dan dia melihat kalau itu adalah panggilan dari Welly. Dia tidak ingin mengangkat panggilan itu, namun panggilan kedua kembali masuk. Marena yang terlihat ketakutan itu pun akhirnya menekan tombol untuk menerima panggilan itu. Setelah panggilan itu terhubung, dia pun mendengar suara Welly sedang merasa tidak senang itu. "Apakah ini Marena? Jikalau kamu tidak datang malam ini, maka suamimu akan menerima fotonya besok." "Aku tidak bisa malam ini, aku sudah berbaring di atas kasur." Marena kembali memberi penjelasan, "Aku akan menraktirmu makan besok, kita boleh kembali mengobrol besok. Kamu harus menanggung resikonya jikalau kamu tidak datang." "Begitu saja," kata Welly sambil hendak menutup panggilan itu. "Jangan, meskipun aku pergi ke sana, itu juga membutuhkan waktu, apalagi aku harus memberi penjelasan kepada suamiku," kata Marena dengan tidak berdaya. "Katakan saja sekarang, apakah kamu akan datang atau tidak?" Welly sama sekali tidak menghiraukan perkataan Marena. Setelah merasa ragu dalam beberapa saat, Marena pun menyetujuinya. "Baiklah, aku akan pergi." Irwandi yang berada di depan pintu toilet itu tidak bisa mendengar jelas semua perkataan itu karena suara dari keran air. Ia hanya mendengar datang, tidak datang, dan juga memberi penjelasan kepada suami. Setelah tidak lagi mendengar suara air dari dalam toilet, Irwandi pun segera kembali ke ruangan kerjanya dan menutup pintu ruangan itu dengan pelan. Setelah menyelesaikan panggilan itu, sambil mandi, Marena pun memikirkan penjelasan seperti apa yang harus ia berikan kepada suaminya. Dia tidak mendapatkan ide bagus apapun. Setelah ia selesai mandi, ia pun mengganti pakaiannya dan memasukkan ponselnya ke dalam tas. Setelah itu, ia pun pergi ke ruangan bekerja suaminya dan mengetuk pintu ruangan itu sambil berkata dengan panik, "Suamiku, temanku mengalami kecelakaan dan dia menyuruhku untuk pergi membantunya. Aku akan segera kembali."
Irwandi membuka pintu kamar itu dan menghampiri istrinya sambil berkata dengan panik, apakah parah? Bagaimana kalau aku pergi bersamamu? Sambil mengatakan itu, dia pun hendak pergi mengganti pakaiannya. Tidak perlu, tolak Marena, aku akan segera kembali, kamu juga memiliki pekerjaan yang harus segera kamu selesaikan bukan? Ini sudah begitu larut malam, aku tidak tenang kalau kamu keluar sendirian. Irwandi kembali berkata dengan panik, aku harus menemanimu pergi. Begini saja. Marena kembali berkata, kamu cukup menyelesaikan pekerjaanmu di rumah. Dia lalu segera membalikkan badan dan bergegas keluar. Setelah sampai di depan pintu, Marena kembali menoleh dan menatap Irwandi sambil mengerutkan keningnya. Aku akan segera kembali, tunggu aku di rumah saja. Dia lalu membuka pintu itu dan pergi meninggalkan Irwandi. Irwandi kembali membuka pintu dan bergegas ke arah lift. Namun istrinya telah turun dan sampai di lantai dasar. Setelah Irwandi turun ke lantai dasar, dia sudah tidak lagi menemukan bayangan istrinya. Irwandi yang mengenakan baju tidur itu berdiri di tengah jalan dengan ekspresi wajah yang sangat sadis. Dia lalu menggepalkan tangannya dan berlari kembali ke arah pintu perumahannya. Selanjutnya 47 Marena berada di kamar hotel.